Hai guys, ketemu lagi dengan aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl yang rilis pada tahun 2003. Film ini menceritakan seorang bajak laut yang bernama Jack Sparrow yang berusaha bertahan hidup dengan semua masalah yang ia hadapi. Penasaran dengan aksi Jack Sparrow dalam mencari harta karun dan terbebas dari segala kutukan? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Pada suatu hari, sebuah kapal induk Inggris yang bernama The Dauntless berlayar menelusuri lautan untuk menuju kota Port Royal di Jamaika. Kapal ini mengangkut Letnan James, Gubernur Swan, dan putri Gubernur Swan bernama Elizabeth, serta beberapa pasukan Inggris. Saat sedang berlayar, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya seorang bocah laki-laki yang pingsan di atas puing-puing kapal yang telah hancur di lautan. Semua orang pun berusaha menaikkan bocah tersebut ke atas kapal. Dari jauh terlihat sebuah kapal yang hancur dan terbakar. Beruntung bocah itu masih hidup dan berhasil diselamatkan. Elizabeth lalu ditugaskan untuk merawat bocah itu. Tak lama bocah tersebut sadar dan mengaku bernama William Turner. Elizabeth yang penasaran mencoba memeriksa kalung emas milik William yang ternyata bergambar tengkorak. Elizabeth langsung sadar kalau bocah itu adalah anak dari bajak laut. Elizabeth pun mengambil kalung itu dan menyembunyikannya. Tak lama dari balik kabut, Elizabeth melihat penampakan kapal hitam yang mengerikan dengan layar terkoyak. Lalu kita diperlihatkan 10 tahun kemudian. Elizabeth terbangun dari tidurnya, ia mengambil kalung emas milik William yang dia simpan sejak dulu hingga kini. Elizabeth pun memakai kalung itu dan disembunyikan di balik bajunya. Hal ini dilakukan Elizabeth agar William tidak dieksekusi karena bagian dari bajak laut. Tak lama ayah Elizabeth, sang Gubernur Swan, datang dan memberitahu Elizabeth kalau siang ini Letnan James akan dilantik menjadi perwira. Gubernur Swan ingin putrinya menghadiri acara pelantikan itu karena dengar-dengar James sudah lama menyukai Elizabeth dan akan melamarnya hari itu juga. Gubernur Swan menyuruh Elizabeth memakai gaun spesial yang ternyata sangat sempit hingga membuat bernafas pun susah. Di ruang tamu, Gubernur Swan ditemui oleh William yang sudah dewasa dan kini menjadi pandai besi pembuat pedang yang handal. William menyerahkan pedang pesanan Gubernur Swan yang akan diberikan kepada Letnan James sebagai hadiah kenaikan pangkat. William terpana saat melihat kecantikan Elizabeth yang turun dari kamarnya. Elizabeth ternyata diam-diam menyukai William sejak pertama kali mereka bertemu dahulu. Namun William tidak berani macam-macam karena dia hanya pria biasa sedangkan Elizabeth adalah anak gubernur. William hanya bisa terdiam memandangi Elizabeth yang beranjak pergi. Di pelabuhan Port Royal, seorang pria bajak laut yang bernama Jack Sparrow bergerak mendekati pelabuhan, menaiki kapal kecil yang bocor dan hampir tenggelam. Dia berjalan dengan santainya memasuki pelabuhan dan mencuri sekantong koin. Di dalam benteng, upacara pelantikan kapten sedang berlangsung. Elizabeth yang ada di sana masih kesulitan untuk bernafas karena gaunnya yang sangat ketat. Di pelabuhan, Jack Sparrow dihadang oleh dua petugas yang sedang menjaga kapal interceptor milik Angkatan Laut. Mereka melarang Jack Sparrow mendekati kapal tercepat milik Angkatan Laut tersebut. Mendengar hal itu, Jack Sparrow memberitahu kalau satu-satunya kapal yang paling cepat di dunia ini adalah kapal Black Pearl. Salah satu petugas itu tidak percaya karena menurutnya Black Pearl hanyalah mitos yang dimana semua awaknya dikutuk. Namun salah satu petugas lainnya malah mempercayai perkataan Jack Sparrow, sehingga membuat kedua petugas itu cekcok. Melihat dua petugas itu saling berdebat, Jack Sparrow menyelinap menaiki kapal interceptor. Di atas benteng, setelah pelantikan usai, James langsung melamar Elizabeth. Elizabeth yang dari tadi kesulitan bernafas tiba-tiba terjatuh dari tebing menuju lautan. Jack Sparrow yang ada di dekat sana langsung berinisiatif menceburkan diri untuk menyelamatkan Elizabeth. Setelah Elizabeth berhasil diselamatkan, Jack Sparrow terkejut melihat kalung yang dikenakan oleh Elizabeth. Letnan James dan Gubernur Swan beserta beberapa pasukannya kemudian datang mendekati Jack Sparrow. James ternyata mengenal Jack Sparrow saat melihat tato di lengannya dan sadar kalau Jack Sparrow adalah seorang bajak laut.
Letnan James pun menyuruh pasukannya untuk menangkap Jack Sparrow. Namun Jack Sparrow berhasil menahan Elizabeth sebagai tameng dan kemudian kabur dengan menaiki tiang-tiang pelabuhan. Jack Sparrow menyelinap di pemukiman dan masuk ke dalam ruangan pandai besi untuk mencari alat yang bisa melepaskan rantai di tangannya. Setelah berhasil melepaskan rantai itu, tiba-tiba William datang dan melihat Jack Sparrow yang ada di sana. Mengetahui jika Jack Sparrow adalah buronan, William berusaha mencegah Jack Sparrow untuk kabur. Mereka berdua pun bertarung. Jack Sparrow memuji kemampuan pedang William yang lumayan hebat seperti seorang bajak laut. Namun kemampuan William belum bisa menandingi kemampuan Jack Sparrow. Saat William sudah terpojok, dari belakang seorang pria tua memukul kepala Jack hingga pingsan. Jack pun akhirnya berhasil ditangkap. Malam harinya, sebuah kapal bajak laut dengan layar hitam datang dan menembaki Port Royal dengan meriam. Semua awak kapal bajak laut itu turun dan menyerang penduduk kota dan menghancurkan rumah-rumah penduduk. William pun bergerak berusaha menyerang para bajak laut untuk melindungi warga kota. Dari jauh, William melihat Elizabeth yang diculik oleh para bajak laut. Dia berniat menyelamatkannya, namun dia diketok dari belakang sampai pingsan. Di dalam penjara, dua orang bajak laut masuk hendak mencuri makanan. Namun yang mereka temui adalah mantan kapten bajak laut mereka, yaitu Jack Sparrow. Jack Sparrow pernah dihianati oleh mereka dan membuangnya di pulau terpencil. Bajak laut itu mencekik leher Jack Sparrow, dan terlihat lengan orang itu berubah menjadi tulang belulang saat terkena cahaya rembulan. Jack Sparrow sadar kalau jika mereka semua telah dikutuk. Dua bajak laut itu pun bergegas pergi karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari. Di atas kapal, Elizabeth bertemu dengan sang kapten kapal yang bernama Barbossa. Diketahui jika nama kapal bajak laut milik Barbossa ini adalah Black Pearl. Barbossa meminta Elizabeth untuk menyerahkan kalung emas miliknya. Elizabeth bersedia menyerahkan kalung itu dengan syarat Barbossa harus pergi meninggalkan Port Royal untuk selama-lamanya. Barbossa pun menyetujui persyaratan itu. Setelah kalung itu diberikan, Barbossa langsung menepati janji dan pergi dari Port Royal. Namun Barbossa malah menculik Elizabeth karena itu tidak ada dalam perjanjian. Keesokan harinya, William yang cemas memaksa Letnan James untuk pergi menyelamatkan Elizabeth. Namun Letnan James yang tidak tahu apa-apa mengenai kapal Black Pearl tidak bisa bertindak gegabah. Saat ini Letnan James hanya bisa menunggu informasi dari anak buahnya. William akhirnya memutuskan menemui Jack Sparrow di dalam penjara, berharap mendapatkan informasi tentang bajak laut tersebut. William bertanya apakah Jack Sparrow mengetahui informasi mengenai kapal Black Pearl. Ternyata Jack Sparrow sangat mengenal kapal itu dan juga sangat mengenal dengan Kapten Barbossa yang memimpin awak kapal tersebut. William memaksa Jack Sparrow untuk membantunya mengejar Black Pearl untuk menyelamatkan Elizabeth. Awalnya Jack Sparrow menolak karena tidak ada untung baginya melakukan hal itu. Namun setelah mengetahui nama panjang William adalah William Turner, anak dari Bill Turner, secara mengejutkan Jack Sparrow berubah pikiran dan bersedia membantu William menjalankan misi penyelamatan itu. William pun segera mencongkel pintu penjara dan membebaskan Jack Sparrow. Mereka berdua menyelinap di pelabuhan. Jack Sparrow mengajak William mencuri kapal perang besar Dauntless milik Angkatan Laut. Mereka berdua berjalan di bawah air dengan menggunakan perahu kecil yang dibalik. Sesampainya di atas kapal Dauntless, mereka berdua memaksa seluruh awak kapal di sana untuk turun. Di sisi lain pelabuhan, Letnan James sedang mempersiapkan pasukan di kapal Interceptor untuk mengejar Black Pearl. Tak lama ia melihat anak buahnya melaporkan kalau kapal Dauntless telah dibajak oleh Jack Sparrow dan William. James pun memerintahkan seluruh anak buahnya mengejar kapal Dauntless menggunakan kapal Interceptor itu. Setelah berhasil dikejar, seluruh pasukan dikerahkan naik ke kapal Dauntless untuk mencari Jack Sparrow dan William. Ternyata diam-diam Jack Sparrow dan William malah menyelinap naik ke atas kapal Interceptor. Sesuai rencana, akhirnya mereka berdua berhasil mencuri kapal Interceptor yang memiliki kecepatan lebih tinggi daripada Dauntless. Di atas kapal Interceptor, William bertanya kepada Jack Sparrow, kenapa dia mau membantunya setelah mengetahui nama panjangnya. Jack menjelaskan bahwa ayah William Turner adalah seorang bajak laut yang hebat. William tidak terima karena menurut sepengetahuannya ayahnya dulu adalah seorang pedagang. William yang marah mengajak Jack Sparrow untuk bertarung lagi. Namun Jack Sparrow malah menggerakkan tiang kapal dan membuat William bergelantungan di atas laut. Jack Sparrow menjelaskan jika dirinya sedang malas bertarung. Dia ingin William menerima kenyataan kalau dulu ayahnya adalah seorang bajak laut karena itulah fakta sebenarnya.
William pun kembali nurut dan tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Jack Sparrow mengajak William berlayar menuju pelabuhan Tortuga. Sesampainya di Tortuga, mereka berdua menemui seorang pria yang bernama Gibbs. Jack Sparrow meminta Gibbs mencarikan kru kapal yang akan membantunya merebut kapal Black Pearl. Mendengar nama Black Pearl, Gibbs langsung menolaknya karena dia malas berurusan dengan para manusia yang tidak bisa mati. Jack Sparrow lalu memberitahu Gibbs kalau dia mengajak seorang pria yang bernama William Turner. Mendengar nama itu secara mengejutkan, Gibbs langsung setuju membantu Jack Sparrow dan William. Di tengah lautan di dalam kapal Black Pearl, Barbossa mengajak Elizabeth untuk makan malam. Di sini Barbossa hanya diam saja melihat Elizabeth makan dengan lahapnya. Barbossa lalu memberitahu Elizabeth kalau kalung emas miliknya adalah satu dari 800 keping emas yang dahulu dia curi. Koin-koin emas tersebut adalah koin yang dikutuk oleh para dewa. Dahulu Barbossa berhasil mendapatkan koin-koin itu dan dia digunakan untuk berpesta. Namun akhirnya mereka menyadari kalau mereka telah dikutuk. Makanan tidak dapat mengenyangkan mereka. Minuman tidak bisa menghilangkan dahaga, bahkan alat kelamin mereka sudah tidak berfungsi lagi. Menyadari siksaan itu, Barbossa berlayar berkeliling dunia untuk mengumpulkan kembali koin-koin tersebut dan mengembalikannya di tempat semula. Koin milik Elizabeth adalah koin terakhir untuk menghilangkan kutukan. Barbossa akan mengembalikan koin terakhir itu disertai darah pemiliknya agar kutukan itu hilang. Itulah mengapa Barbossa menculik Elizabeth. Dia akan menggunakan Elizabeth untuk dikorbankan saat mengembalikan koin terakhir tersebut. Elizabeth yang ketakutan lalu bangkit dan menusuk Barbossa. Ternyata Barbossa tidak merasakan sakit sedikit pun, dia dikutuk menjadi abadi. Elizabeth pun pergi keluar ruangan itu. Di luar ia melihat para awak kapal Black Pearl yang berwujud tengkorak mengerikan. Barbossa lalu muncul dan memberitahu kalau sinar rembulan akan menunjukkan wujud asli mereka yang telah dikutuk. Mereka menjadi abadi dan selamanya merasakan siksaan lapar dan haus tiada henti.